Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Sudah hampir 20 hari kita berpuasa dengan berbagai aktivitas amal soleh kita ya, yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Semoga amal soleh kita itu diterima Allah dan dibalasi sebaik-baiknya nanti di akhirat kelak. Salam dan salam kita persembahkan juga kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua warisan bergatul Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata dalam Al-Quran yang diakhiri oleh alif dan nun, bacanya an-nya, itu menerjemahkan adalah sesuatu yang istimewa. Al-Quran ada an-nya, bacaan yang istimewa. Ar-Rahman, kasih sayang yang istimewa. Irfan, pengetahuan yang istimewa. Ridwan, keridhaan yang istimewa. Syaitan juga ada an-nya, kejahatan yang istimewa. Al-Quran yang mulia diturunkan Allah pada malam yang mulia. Jadi ulama menghitung Al-Quran itu turunnya 21 Ramadan gitu. Kenapa Indonesia memperingati nuzul Quran 17 Ramadan? Kita juga nggak tahu ya. Itu Soekarno dulu nggak tahu kok bisa ngambil keputusan seperti itu, nggak tahu kenapa. Al-Quran yang mulia turun pada malam yang mulia, Al-Qadar, Lailatul Qadar. Diturunkan oleh malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam, kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 kemuliaannya ya. Al-Quran mulia, turun di malam yang mulia, Lailatul Qadar, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, Jibril, dan kepada Nabi yang sangat mulia yaitu Rasulullah SAW. Nah, inilah kemuliaan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran diturunkan Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Pertama, hidayah, petunjuk, Google Map kita untuk ke surga. Bahasa kitanya Google Mapnya untuk ke surga. Nggak bakalan muter-muter itu. Kalau Google Map dunia kan muter-muter kita. Kalau itu enggak, langsung titik akhirnya surga. Kalau kalian berjalan sesuai dengan Al-Quran, insya Allah sampai ke surga, kata Allah. Yang kedua, hidayah dengan makna beriman kepada Allah. Ini hak prerogatif Allah ini. Kita tidak bisa memvonis orang kafir, mana tahu 2 hari kemudian dia dapat hidayah, 1 hari kemudian dapat hidayah, malam dapat hidayah, kita nggak tahu. Rasulullah saja nggak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam, yaitu Abu Thalib. Ya. Menangis ke Rasulullah. Abu Thalib nggak mau mengucapkan syahadat, menangis Rasulullah. Turun Jibril, innaka lan tahdi man ahbabta Allah yahdi may yasha. Kau nggak berhak memberikan petunjuk, kata Allah. Allah yang memberikan petunjuk. Tugasmu hanya 2, basyira wa nazira. Beri kabar gembira dan kabar petakut. Orang ikut syukur, nggak ikut nggak apa-apa, kata Allah. Nah, begitu tugas Nabi ya, bukan memasukkan orang ke dalam Islam. Allah yang memberikan hidayah. Ya. Bahkan waktu malamnya Rasulullah masih berdoa ya, ya Allah ampuni paman saya. Turun surat At-Taubah ayat 113. Maka nali nabiyul lazina amanu astaghfirul musyrikina walakanu dzal qurbah. Nggak pantas seorang nabi atau orang-orang beriman minta ampun untuk orang musyrik walaupun keluarga terdekat, kata Allah. Nggak boleh ya. Jadi kalau ada non muslim meninggal di komplek kita, takziah silahkan, innalillah boleh, dikasih minum, dikasih roti, kantongin bawa pulang, selesai aja, enak. Nggak usah mendoakan semoga husnul khotimah. Apa husnul khotimah dia orang kafir? Nah, ini nggak bisa kita mendoakan orang kafir, itu nggak boleh. Kalau sudah mati kafir sudah pasti. Itu hidayah yang kedua. Yang ketiga, hidayah dengan makna taufik. Taufik itu maknanya adalah berkecocokannya, berkesesuaiannya cara hidup kita dengan Islam.
cara bekerja kita dengan Islam, cara berkeluarga kita dengan Islam, cara mendidik anak dengan Islam, cara hidup dengan Islam. Nah, itu namanya taufik. Ini harus dipelajari, ini nggak bisa nunggu wahyu. Apakah saya sudah bekerja di tempat-tempat yang halal, thayyibah, ya? Apakah gaji saya halal, kira-kira begitu ya? Gaji saya halal apa enggak sih gitu loh. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau kita masih bekerja di tempat-tempat yang haram, yang ribawi, segeralah resign sebelum ajal datang. Cari kerjaan yang lain. Kan jual gorengan bisa. Ramadan tuh jual gorengan laku kok. Sendal aja digoreng laku kok, apalagi cuma pisang digoreng gitu. Laku insyaallah. Jangan takut. Allahu khairur razikin, Allah pemberi rezeki yang baik. Ya, ini juga maknanya hidayah ya. Jadi cara mendidik anak kita itu dari kecil kenalkan dengan Islam. Ya boleh kita lihat bakatnya ya, misalnya tulisannya jelek, cocok jadi dokter, nggak apa-apa. Anak kita suka berantem, cocok jadi tentara, nggak apa-apa. Anak kita suka tidur, cocok jadi anggota DPR, nggak apa-apa. Pas rapat turu ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kenalkan Islam sedini mungkin kepada mereka. Saya nun sewu ya, anak saya nggak pernah sekolah umum nun sewu. SD negeri nggak pernah, semuanya SD Muhammadiyah. Karena agamanya dikit ya, SD negeri cuma 2 jam seminggu. Padahal agama itu seharusnya 50-50 ya. 50-50 tuh bagus itu. Tempat sekolah anak saya malah 75-25. Nah bagus itu. Makanya saya masukkan ke sana. Ya keluar dikit duit nggak apa-apa deh gitu ya. Untuk pendidikan anak kita jor-joran nggak apa-apa ya. Sebagaimana kata orang, jadilah pohon pisang. Dia rela mati demi anaknya hidup. Nah itu kira-kira begitu ya. Yang kedua bermakna bayinat, minal huda wal bayinat. Bayinat itu artinya mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Nggak bisa orang mencontoh Al-Quran. Kemarin ada orang Australia yang ngomong sama ChatGPT. GPT itu kan kepintaran buatan manusia ya. Dia nanya, apa agama yang paling benar? Islam. Bisa nggak kau mencontoh Al-Quran? Enggak, ChatGPT ngomong. Coba nanti di rumah ya, saya belum pernah coba ChatGPT. Kalau Injil bisa ya. Kalau Al-Quran nggak bisa saya contoh ya. Karena sudah dibatasin Allah, wa ilang taf'alu wa lan taf'alu wa taquna la yuqaduhan nas wal hijrah dalil kafir. Nah, tidak akan bisa kita mencontoh Al-Quran sedikit pun. Nah, itu hebatnya ChatGPT ya. Kalau Cina punya juga namanya DeepSeek. Cina itu kan melawan Amerika ya. Facebook mereka punya sendiri, WA mereka punya sendiri. Kita aja yang jadi ekor Amerika ya. Nggak punya sih dulu, tapi nggak laris kayaknya ya. Kita senang WA itu, padahal WA itu intelijen masuk itu. Mukjizat. Dari mana mukjizat Al-Quran? Satu, dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran itu indah sekali bahasa Al-Quran itu. Ya. Bahkan orang-orang kafir aja suka. Suatu hari Abu Lahab kan sama Abu Jahal ketemu. Hab, ada apa hal? Ente tahu nggak kenapa orang-orang kita masuk Islam? Nggak tahu, kata Abu Lahab. Itu karena mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah waktu sholat di Ka'bah. Terus gimana dong? Kita pulang ke suku kita masing-masing, kasih tahu ke orang suku kita, kalau Muhammad baca Quran, tutup kuping kalian. Tutup kuping kalian, jangan dengarkan. Itu sihir itu. 3 minggu berlalu, Abu Lahab rindu bacaan Quran, mengendap-endap dia ke rumah Rasulullah. Orang kafir ya, di tengah jalan tubruan. Oh ente toh hal? Iya. Ada apa Hab? Saya rindu bacakan Quran. Jadi Al-Quran itu indah sekali untuk dibacakan. Yang kedua, Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan manapun. Terakhir NASA ya menemukan sebuah galaksi. Galaksi itu kan ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil ya. Galaksi Bima Sakti itu masuk yang menengah ya. Kira-kira 100 tahun cahaya ya. 100 tahun cahaya itu. Kecepatan cahaya kan 300.000 km per detik. NASA menemukan sebuah galaksi seperti daun yang mekar berwarna jingga ya. Itu sudah ada dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman. Faiza saqqatis sama'u fakanat wardatat kadihan, seperti kelopak bunga yang berwarna jingga. Nah, itu baru ditemukan kemarin. Jaraknya kira-kira dari bumi itu 10 tahun cahaya. Jauh bener.
Dari sana bumi nggak kelihatan loh, saking kecilnya bumi itu. Kita naik berapa mil aja ke angkasa itu, bumi itu kelihatan kecil banget. Apalagi kita di dalamnya tambah kecil gitu. Apa yang kita banggakan jadi manusia kalau tidak beriman kepada Allah? Nah, yang terakhir memberitahu yang gaib. Surga neraka gaib. Nggak ada bukti ilmiahnya surga neraka itu nggak ada. Nggak ada orang neraka diturunkan ke bumi, nggak ada. Orang surga diturunkan ke bumi lagi itu nggak ada. Kalaupun ada paling dianggap orang gila. Contoh ya, misalnya Marilyn Monroe nih, bintang 50-an. Kan masuk neraka tuh, kafir. Diturunkan Allah ke muka bumi, turun di Tugu Jogja, badannya hangus. Teriak dia, kalian beriman dong, saya ini kafir, hangus saya dibakar itu. Paling kata orang lewat, orang gila gitu. Disangka orang gila. Enggak ada, jadi tidak ada bukti surga neraka. Tapi karena Quran memberitahu, kan kita yakin ada. Setelah kita mati, kita masuk ke alam akhirat yang selama-lamanya. Jadi lebih lama kita hidup di akhirat daripada di dunia. Dunia cuma sebentar, paling 60 tahun, paling 70 tahun. Tapi di akhirat selama-lamanya. Makanya kalau bekal kita sedikit, kasihan ya, nggak bisa minjem nanti di akhirat. Padang mahsyar kita diceritakan ada, ditanya Allah nanti di akhirat ada, pembagian buku ada, syafaat ada, Shiratal Mustaqim juga ada. Dan terminal terakhir adalah surga, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Nah, itu semuanya diberitahukan oleh Al-Quran. Kan gaib, semuanya gaib loh. Dan manusia percaya yang gaib. Makanya banyak tokoh-tokoh fiktif, penunggu gunung Merapi, aneh lah. Penunggu Laut Selatan, kan aneh. Mana ada penunggunya? Semuanya milik Allah. Nah, ini kan orang tokoh-tokoh fiktif. Kalau di Eropa ada dewi, ya, dewa-dewi. Dewi Cinta, Dewi Amor, Dewi Padi, Dewi Sri. Padahal Dewi Sri itu bus Jogja Solo itu, Dewi Sri. Nah, ini tokoh-tokoh fiktif yang dimunculkan oleh manusia. Terakhir fungsi Al-Quran sebagai furqan. Nah, ingat tadi ya, alif dan nun maknanya istimewa. Furqan artinya pembeda yang istimewa. Al-Quran yang berhak membedakan ini salah, ini benar. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini nggak bagus, ini bagus. Itu Al-Quran. Kita nggak bisa. Kalau sudah Al-Quran bilang rusak, salah sampai kiamat. Contohnya LGBT ya, LGBT. Cowok nikah sama cowok, cewek sama cewek. Agama lain sudah babak belur Pak, nggak kuat menghadapi LGBT. Islam masih satu-satunya agama yang bisa menahan lajunya LGBT itu adalah Islam. Malaysia dan Indonesia negara terbesar ya Islamnya di dunia. Nggak ada LGBT, ada sih komunis LGBT ada ya dikit-dikit ya, tapi tidak terlalu berkembang. Ya. Bahkan orang-orang liberal sudah memperjuangkan lewat DPR, tapi karena DPR itu masih banyak muslimnya, nah masih bisa ditahan tuh lajunya LGBT di Indonesia. Makanya nun sewu ya, Amerika ketakutan dengan Islam jumlahnya banyak, makanya mereka mengadakan vaksin ya, vaksin yang disertai dengan obat pemandulan. Ini menurut siapa Menteri Kesehatan itu. Jadi menurut saya kalau kita nikah belum punya anak jangan mau divaksin. Kalau sudah punya anak monggolah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa jangan. Saya nggak pernah vaksin kok. Siapa tak komplain aja yang nelfon saya itu. UIN nelfon saya, Pak vaksin udah di UAD saya bilang. UAD nelfon saya, vaksin Pak udah di UIN, saya gitu-gituin aja. Padahal saya nggak pernah vaksin gitu. Anak saya juga nggak pernah vaksin. Kenapa? Karena orang sehat kok divaksin gitu. Ini menurut saya loh ya, yang membaca geopolitik global. Jadi Al-Quran yang berhak membedakan ini salah, ini benar, ini nggak baik, ini baik. Itu Quran semua. Kita hanya ngikut saja. Baca Al-Quran, pelajari, ikut. Nah itu tugas kita ya. Baca Al-Quran, pelajari, ikut. Makanya di 10 Ramadan terakhir ini, mari kita banyakin lagi interaksi kita dengan Al-Quran ya. Ulama dulu ditanya, bagaimana ulama-ulama dulu dengan Al-Quran? Jawab mereka, sama dengan kalian dengan HP. Kita kan dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Kayak ada yang WA aja, padahal nggak ada. GR aja. Nah seperti itulah orang dulu dengan Al-Quran. Ada waktu sedikit longgar, baca Quran mereka. Ada waktu sedikit longgar, baca Quran. Kalau enggak ya. Longgar HP. Sekarang enggak. Longgar Quran. Supaya syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran, pahami maknanya, amalkan. Nah itu nanti lebih baik bagi kita untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Wa jannatun naim, menjadi penghuni surga jannatun naim. Nah semoga di 10 Ramadan terakhir ini, bagi yang mau itikaf ya, saya nggak tahu masjid ini ada itikaf enggak, silakan beritikaf, nggak apa-apa, untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak amal soleh, banyak melakukan kebaikan, sedekah tambahin dikit ya. Biasanya kan ceban tuh sehari 10.000, ini tambahin dikit lah, 15.000 lah selama 10 hari Ramadan terakhir ini. Jadi kalau sedekah nambah dikit, kalau subuh-subuh misalnya 10.000 masukin peng, sekarang tambahlah 15.000 gitu, supaya hebat, supaya bisa kita mendapatkan balasan Allah nanti di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.